Pernah nggak sih mikir, sebenarnya uang itu apa sih? Kenapa selembar kertas bisa bikin kita kerja siang dan malam? Gimana ceritanya juga kita bisa sampai ke zaman cashless dan Bitcoin kayak sekarang? Semuanya dimulai dari ribuan tahun yang lalu saat manusia belum mengenal uang. Dulu orang pakai sistem barter atau tukar-menukar barang. Contohnya, kamu punya apel, tapi kamu juga butuh daging. Nah, kamu tuker deh apel yang kamu punya sama daging yang kamu butuhin. Kelihatannya sih gampang, tapi ternyata nggak segampang itu. Masalahnya, susah buat nyari orang yang mau apel dan butuh daging. Nggak ada ukuran yang pasti juga, berapa apel buat satu daging. Nah, dari sana, manusia mulai mikir, kita butuh alat tukar yang lebih simpel. Lalu muncullah yang namanya uang barang. Orang mulai pakai barang yang dianggap berharga dan tahan lama. Contohnya, garam di Afrika, kerang di Asia dan di Pasifik, kulit binatang, logam mulia, dan yang lainnya. Tapi tetap aja, ribet, berat, susah dibagi, dan masih rawan rusak. Sekitar tahun 600 sebelum Masehi, bangsa Lydia bikin uang logam pertama yang terbuat dari emas dan perak. Kelebihannya, uang logam itu tahan lama dan ukurannya gak gitu gede, sehingga gampang untuk dibawa kemana-mana dengan mudah. Uang logam nyebar ke Yunani, Romawi, Cina, dan akhirnya ke seluruh dunia. Tapi masalahnya muncul lagi. Berat juga kalau misalkan dibawa banyak. Terciptalah uang kertas. Uang kertas muncul pertama kali itu di Tiongkok abad ke-7. Uang kertas ini awalnya cuma tanda bukti penyimpanan emas. Tapi lama-lama dipercaya jadi alat tukar sendiri. Eropa baru mulai pakai uang kertas ratusan tahun kemudian. Awalnya sih skeptis, tapi siapa sih yang mau bawa 20 kilo koin? Masuk ke era modern. Muncul bank yang bisa nyimpen dan nerbitin uang atas nama negara. Negara bikin bank sentral untuk jaga kestabilan ekonomi. Uang sekarang udah nggak lagi ditukar emas. Nilainya tergantung kepercayaan dan kebijakan ekonomi. Gila ya. Di zaman modern ini, kita hidup di era uang digital. Sekarang, transaksi bisa dilakuin dengan cara transfer dari HP, belanja online, pakai e-wallet, bahkan kita udah mulai ninggalin uang fisik. Uang jadi cuma angka di layar. Lalu muncul cryptocurrency. Dibuat tahun 2009 oleh sosok misterius bernama Satoshi Nakamoto. Kripto itu nggak dikontrol sama bank sentral, berdiri di atas teknologi blockchain, dan nilainya fluktuatif banget. Beberapa orang percaya ini masa depan uang, sebagian lainnya skeptis, tapi satu hal yang pasti, uang terus berevolusi. Dari barter, kerang, koin, kertas, sampai ke Bitcoin, uang selalu berubah bareng manusia. Nah teman-teman, kalau kita bijak, uang bisa bikin hidup kita jadi lebih baik dan bisa ngebantuin orang lain.